Kita awali dari pandangannya Weil ini tentang kodratnya manusia. Beliau ini berbeda, agak berbeda ya, tidak sepenuhnya berbeda dengan Aristoteles. Ini ada jargon yang sering juga saya kutip ya. Aristoteles kan bilang, manusia itu binatang yang berakal. Animal rasional. Penciri utamanya manusia itu kan berpikir rasional. Nah, kalau Eric ini berbeda. Eric ini dia bilang, iya manusia itu memang punya ciri rasional, tapi manusia juga bisa tidak rasional. Jadi manusia itu sifatnya dualistik. Ia bisa rasional, bisa tidak rasional. Ya kalau bahasanya Al-Quran mungkin manusia itu oleh Allah diberi untuk takwa bisa, untuk mungkar bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kalau pakai bahasa beliau ini bisa rasional, bisa tidak rasional. Jadi kalian tidak usah kaget kalau ada orang tidak rasional, kejamnya begitu, sadisnya begitu. Kamu bukan manusia berarti. Ya kalau versinya beliau ya tetap manusia sih, tapi yang dia aktualkan versi negatifnya. Seperti sering saya sampaikan, manusia itu bisa positif, bisa negatif. Kalian kan mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Mau membahagiakan, menggembirakan temanmu bisa, menyakiti temanmu kan juga bisa. Kamu muji-muji dia bisa, maki-maki juga bisa. Itu istimewanya manusia. Maka mari kita pedomani dulu, kalau di pikirannya Eric Weil ini, manusia itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Nah, kuncinya apa rasional dan tidak rasional ini? Kuncinya ada di akal budi, intelijensi. Jadi yang memilih akal budi, ya dia terus nanti hidupnya rasional. Yang meninggalkan akal budi jadinya irasional. Nah, dengan akal budi ini kita bisa meninggalkan gaya hidup irasional menuju hidup yang rasional. Cirinya apa sih yang irasional itu? Irasional itu cirinya paling tidak 3. Kekerasan, individualistik, dan instinktif. Jadi orang yang irasional itu ya karena tidak menggunakan akal budinya, hidupnya mengandalkan instingnya. Dan sifatnya individual. Individual itu suka-sukaku, sesuai dorongan instingku. Kalau aku pinginnya maki-maki, ya aku maki-maki. Pingin aku misuh, biar lega, ya aku tak misuh-misuh. Dorongan jiwanya. Dan orang yang hidup secara irasional inilah yang sangat mungkin nanti melakukan kekerasan. Jadi kalian boleh introspeksi ya. Kalian selama ini lebih suka mengikuti dorongan insting atau akal budimu? Orang yang dikendalikan akal budi berarti kalau mau melakukan apa-apa dicerna dulu, ditelaah dulu. Tidak tiba-tiba diputuskan. Untung ruginya apa? Saya mau ngaji alasannya apa? Karena menurut saya ngaji itu manfaatnya banyak, nambah wawasan. Kalau wawasan saya tambah jadi bla 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 bla. Ini rasional. Tapi kalau saya mau ngaji kenapa? Yo rasanya asik aja. Itu dorongan jiwa saja. Akhirnya mungkin kamu ngaji dengan ambisi tidak kehilangan keasikanmu. Mungkin di sini kamu tidak sadar menyakiti temanmu yang lain.
Entah lewat jalur mana, kamu hanya fokus pada keasikanmu saja. Mungkin kamu tidak sadar kakimu selonjor terus nendang gegere koncomu. Apa kamu tidak sadar kamu bolak-balik apalah, menguapkah, ngangkat tangankah, terus temen, wah ini belum mandi mesti tadi sore. Atau apalah, contohnya gitu. Tapi kamu tidak peduli, yang penting aku enak, aku nyaman. Kamu tidak sadar menyakiti yang lain. Kenapa kamu bisa begitu? Kamu belum memasukkan pertimbangan rasional tadi. Jadi orang hidup itu bisa irasional, bisa rasional. Irasional kalau dasarnya insting ego individu sehingga hasilnya kekerasan. Kalau sudah bisa membebaskan diri dari insting ego dan nafsu kekerasan tadi, ya hidup kita mungkin lebih damai dalam kebersamaan dan dialog. Ini istilah-istilah nanti yang kita jelaskan di belakang. Baik, jadi hakikat manusia rasional dan irasional. Kita kalau ingin damai harusnya milih mode hidup yang rasional. Dan rasional itu modalnya akal budi. Ini menarik ya, bahasa Indonesia itu tidak akal saja tapi akal budi. Nanti berhubungan dengan moral. Tidak sekedar benar salah tapi juga baik buruk. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, maka kata beliau kan akal budi itu adalah kemungkinan dari manusia. Kemungkinan tentang apa yang ia bisa. Tentu manusia bisa menjadi rasional, tapi tidak niscaya. Ia tetap mempunyai kemungkinan yang lain. Dan kita ketahui bahwa kemungkinan lain itu adalah kekerasan. Berarti hidup ini pilihan, kamu ingin hidup rasional atau tidak rasional. Yang tidak rasional itu pasti kekerasan. Karena tidak rasional berarti mengandalkan insting dan egomu, dan itu pastinya tidak peduli dengan hadirnya yang lain. Sehingga modemu kemungkinan besar ya mode kekerasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya beliau tidak mendefinisikan kekerasan itu apa. Kalau teman-teman mencari di buku-bukunya. Kenapa tidak akan ada definisi yang cukup bisa menjelaskan apa itu kekerasan? Karena kekerasan itu ya tentu saja tergantung konteksnya. Satu tindakan mungkin saja itu masuk kekerasan dalam situasi tertentu, tapi di situasi yang berbeda ya itu belum termasuk kekerasan. Jadi definisinya bisa berkembang terus. Makanya mungkin beliau tidak menjelaskan definisi, hanya ciri-ciri. Dicubit itu kekerasan enggak? Itu kan ya situasinya bisa macam-macam. Kalau yang nyubit musuhmu ya itu kekerasan, bisa tarung, bisa tawuran. Tapi kalau yang nyubit pacarmu kan kamu minta tambah. Nah, jadi tidak bisa didefinisikan secara definitif ini kekerasan atau tidak. Meskipun ya ada yang sudah jelas pasti itu kekerasan, alasannya apapun. Tapi definisinya memang berkembang terus. Cirinya saja yang bisa disebut. Yang pertama apa cirinya kekerasan itu? Nabrak prinsip-prinsip rasional tadi, akal budi. Itu pasti sudah tidak masuk akal. Itu kekerasan itu pasti tidak masuk akal. Dia tidak rasional. Yang kedua, berasal dari orang yang tidak mau capek. Kalau bahasanya beliau ini ya, tidak mau susah-susah untuk menghargai, mempertimbangkan hadirnya orang lain. Jadi mementingkan dirinya sendiri saja. Itu ciri kedua. Itu kemungkinan ya kekerasan. Jadi ketika mengambil satu tindakan
Yang dipertimbangkan perspektifnya sendiri, keinginannya sendiri, egonya sendiri. Kemungkinan besar yang keluar pasti kekerasan. Orang lain juga kita paksa sesuai keinginan kita. Makanya terus kata Eric Weil, kekerasan itu anti filsafat. Berarti kalau kalian ngaku filosof, tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau masih melakukan kekerasan, ya belum sejati kefilsafatanmu. Karena kekerasan itu anti filsafat, antitesisnya filsafat. Tidak mungkin orang secara sekaligus berfilsafat tapi dia masih melakukan kekerasan. Nanti di belakang ada argumennya kenapa kok begitu. Jadi paling tidak kita tahu sekarang ya cirinya kekerasan itu tidak rasional, kemudian tidak dialog kalau istilahnya Eric Weil ini. Jadi tidak dialog itu tidak mempertimbangkan yang lain, pokoknya karepku dhewe. Dan yang ketiga anti filosofi. Baik, nah itu mulai ya sekarang teman-teman bisa nguji dirinya sendiri. Saya termasuk begitu enggak? Kalau masih egois berarti ada kemungkinan kita termasuk agen-agen kekerasan. Kalau masih suka yang irasional, melakukan tindakan yang nabrak prinsip-prinsip moral, akal budi, ya kemungkinan kita terjebak dalam perilaku irasional. Nah, ini irasional nanti ada uraiannya sendiri ya, ada terjemahnya sendiri. Jangan diartikan dulu tidak rasional itu, karena biasanya kita itu menerjemahkannya tidak rasional berarti hubungannya dengan yang tidak masuk akal, yang goib-goib, kayak jin, setan, gondorwo, tidak ke situ sebenarnya. Ini orang timur kan biasa kalau ada istilah tidak masuk akal itu dianggap hubungannya dengan jin, setan, santet dan lain sebagainya. Tidak ke situ, lebih ke moral sosialnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika hidup ini kita mungkin irasional, berarti ada dua opsi yang harus kita pilih menyikapi kekerasan. Jadi hidup ini pilihan dua. Kita milih irasional dan keras atau rasional, itu saja sebenarnya. Ini menarik, irasional selalu digandengkan oleh beliau dengan keras. Jadi menjadi keras dan irasional, cirinya insting, hawa nafsu, egoisme. Insting itu kadang-kadang kita menerjemahkannya mengikuti karepnya sendiri. Kadang-kadang kita terjemahkan mengikuti kata hatinya, cuma kan kata hati yang versi negatif. Jadi pokoknya tidak menenggang rasanya orang lain. Kemudian mengikuti ambisi hawa nafsunya saja dan egois. Ini cirinya itu pasti berarti kita hidup tidak rasional. Pak, tapi saya itu egois tapi rasional, Pak. Kata beliau tidak mungkin, tidak ono egois kok rasional itu. Loh, egois saya itu pas kebetulan isinya yang rasional-rasional. Ya ndak, egois itu berarti orang tidak mempertimbangkan perspektif, keinginan, kebutuhan, keadaan orang lain di sekelilingnya. Yang dia pikir dirinya sendiri saja. Mungkin dia membahas atau melihat orang lain, tapi orang lain dia baca, dia atur versi dirinya. Ini yang disebut egois. Meskipun dengan alasan, loh saya tahu yang terbaik untukmu apa. Kadang-kadang kita pakai kalimat sakti ini. Untuk adik kita, mungkin untuk anak kita, aku lebih ngerti yang terbaik. Padahal itu ego kita saja. Apa iya sih itu yang terbaik untuk dia? Apa pernah kamu tanya dia?
Apa pernah kamu gali apa keinginannya, apa ambisinya, apa sudut pandangnya? Kalau belum pernah mempertimbangkan apa yang jadi pikiran orang di sekeliling kita, ya kita tidak bisa menyebut tahu yang dia inginkan. Jadi ini namanya hidup yang irasional. Dan itu pasti kekerasan, tidak mungkin tidak. Lawannya hidup rasional. Jadi hidup terjemahan letternya sih masuk akal, tapi masuk akal di sini berarti terbuka untuk berdialog, terbuka untuk saling memberi masukan, saling memahami dan memahamkan. Inilah hidup yang rasional. Karena manusia itu punya kecenderungan egois. Ini kalau tidak bolak-balik ditekankan, kita itu kan selalu memenangkan ego kita, keinginan kita sendiri. Dalam segala hal. Kadang-kadang kan wong kita nonton foto saja kan mesti yang kita lihat pertama kan diri kita. Foto bareng-bareng itu kan mesti yang kita lihat, wah saya pas jelek diulang lagi loh. Padahal yang lain bagus semua. Kamu tidak terima, saya pas jelek kok diulang lagi. Diulang bolak-balik, ya pas jelek, ya memang aslinya. Kita kan selalu begitu. Pokoknya aku dulu. Dan kita merasa jadi orang paling penting di dunia ini. Makanya mikir dunia ini seperti muternya di sekitar kita saja. Baik. Nah, jadi opsi hidup berarti dua tadi ya. Rasional dan irasional. Sekarang tujuannya berarti apa? Kalau tidak boleh kekerasan, tidak boleh keras, tidak boleh irasional, ya hidup ini memang harus damai, nyaman. Ini damai tidak seperti kalau kalian ketangkep polisi terus damai saja lah Pak, tidak itu loh ya. Ya, karena kita punya definisi yang aneh-aneh sendiri kadang-kadang. Jadi damainya Erich Weye ini beda dengan damai versi Immanuel Kant. Kalau di Immanuel Kant kemarin kita belajar etika deontologis, kedamaian itu akan terwujud kalau setiap orang mengikuti hukum-hukum moral universal. Semuanya komitmen melakukan sesuatu yang kategorinya moral. Maka hidup ini akan damai. Ya ini tidak salah sih. Tapi capek. Kita tiap hari harus ngukur dan menghitung apakah perbuatanku cocok dengan hukum-hukum moral yang mestinya kan banyak. Kalau versi Erich Weye ini, perdamaian bisa diwujudkan dan lebih langgeng kalau tidak dengan mewajib-wajibkan, merentah-merentah. Gayanya Immanuel Kant tadi kan merentah, ayo kamu lakukan ini, lakukan itu, sesuai itu. Tapi dengan menyadarkan. Buatlah orang sadar sendiri bahwa saya harus melakukan hal-hal yang rasional, yang damai. Orang untuk bisa sadar berarti kan dia harus berpikir sendiri. Untuk bisa berpikir sendiri sampai sadar, disinilah orang kemudian perlu filsafat. Itulah mengapa kuncinya perdamaian nanti di Erich Weye ini adalah filsafat. Jadi judulnya filsafat perdamaian karena memang kunci perdamaian itu filsafat. Berarti apa? Orang berpikir mendayagunakan akal budinya secara benar. Dan kalau dia secara benar berpikirnya, pasti akan ketemu nilai-nilai kebenaran, kebaikan dalam hidup. Dengan berpikir sendiri, dia akan sadar bahwa oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya
tinggalkan. Kalau orang sadar, itu lebih panjang kepatuhannya dibandingkan orang yang terpaksa karena ada perintah-perintah. Kalau diperintah dan terpaksa itu kan ya tergantung pada yang merintah. Kalau yang perintah tidak ada, kamu merasa bebas untuk tidak melakukannya. Maka kata beliau ya tidak, lebih langgeng penyadaran, bukan perintah. Kalau diperintah saja ya melanggarnya mudah. Kalau pas yang merintah tidak ada atau polisinya pas lagi tidak kelihatan, ya kamu terus dengan santai melanggar. Kok tidak pakai helm? Tidak apa-apa Pak, lewat sini tidak ada polisinya kok. Itu kan karena kemarin kamu pakai helm, itu dasarnya perintah. Tapi kalau kamu sadar, oh iya ini kepala saya harus aman, kalau jatuh biar tidak fatal, itu kan kamu tidak ada yang merintah pun pakai helm. Oh iya kalau pakai helm rambutku tidak acak-acakan. Alasannya beda, tapi kan kamu sadar untuk pakai helm sendiri. Jadi berpikir sendiri itu lebih langgeng karena di situ menumbuhkan kesadaran. Berarti apa? Strategi untuk menghidupkan perdamaian harus muncul dari diri kita sendiri. Kita sadar sendiri. Caranya untuk sadar mikir. Tidak mungkin kalian bisa sadar kalau tidak mau berpikir.